Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lofi Febril Fordi, kelas 7F, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang organel-organel sel beserta fungsinya. Yang pertama yaitu sel hewan. Sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Sel hewan berbeda dari sel eukariotik lain seperti sel tumbuhan karena mereka tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, dan biasanya mereka memiliki vakuola yang lebih kecil, bahkan tidak ada, karena tidak memiliki dinding sel yang keras. Sel hewan bervariasi bentuknya. Sel manusia adalah salah satu jenis sel hewan, yaitu di sebelah kanan saya ada fungsi sel dan atau struktur sel. Yang pertama yaitu aparatus Golgi, adalah serangkaian kantung pipih yang membantu menyortir protein yang disintesis di retikulum endoplasma kasar. Yang kedua, sitoplasma, yaitu zat seperti gel yang mengisi ruang di dalam sel untuk membantu mempertahankan bentuknya. Yang ketiga, mitokondria. Mitokondria menghasilkan senyawa dari ikatan kimia yang rusak dari molekul makanan seperti gula yang disebut adenosin triphosphate atau ATP dan disimpan di sini sampai dibutuhkan. Ini disebut juga pembangkit tenaga sel. Yang keempat, lisosom. Ini adalah vesikel yang memiliki enzim pencernaan yang mengurai komponen yang tidak diperlukan sel. Bagian ini juga membunuh bakteri yang menyerang tubuh. Yang kelima, vakuola. Ini adalah kantung membran yang digunakan untuk menyimpan unsur lain dalam sel. Yang keenam, membran sel. Ini adalah lapisan luar tipis yang memisahkan isi sel dari sel lainnya. Bagian ini mengendalikan zat apa yang masuk dan keluar sel. Disebut juga membran plasma. Selanjutnya, yang ketujuh, retikulum endoplasma kasar. Bagian ini memiliki ribosom yang melekat padanya dan menghasilkan protein. Yang kedelapan, retikulum endoplasma halus. Bagian ini tidak memiliki ribosom dan membantu memodifikasi protein yang dibuat oleh RE kasar. Yang kesembilan, retikulum endoplasma. Ini adalah serangkaian membran terlipat dalam sel yang memindahkan materi. Yang ke-10, nukleus. Bagian ini menampung DNA sel. Bagian ini mengarahkan sintesis ribosom dan protein. Selanjutnya yaitu, apa itu sel tumbuhan? Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Dinding sel sangat tipis saat selulosa masih berusia muda, sedangkan dinding sel menebal saat selulosa semakin tua. Sel tumbuhan ini yang membuat tumbuhan muda sangat lunak, sedangkan tumbuhan tua sangat keras. Dan di sebelah kanan yaitu ada struktur sel tumbuhan, yaitu dimulai dari nukleus. Di bagian ini membantu sintesis dan produksi ribosom. Yang kedua, dinding sel. Bagian ini melindungi dan membentuk sel. Yang ketiga, membran sel. Bagian ini mengendalikan zat apa yang masuk dan keluar sel. Yang keempat, vakuola sentral. Ini menyimpan limbah air dan nutrisi. Sebagian besar tanaman hanya memiliki satu vakuola. Yang kelima, sitoplasma. Ini adalah cairan kental yang mengisi ruang di dalam sel untuk membantu mempertahankan bentuknya. Yang keenam, amiloplas. Bagian ini berfungsi sebagai penyimpanan pati untuk tumbuhan. Yang ketujuh, kristal drus. Bagian ini menyimpan kalsium berlebih yang disebut kalsium oksalat pada tumbuhan. Tingginya jumlah kalsium ini membuat tanaman beracun bagi manusia. Yang kedelapan, Golgi apparatus. Ini adalah serangkaian kantung pipih yang membantu menyortir protein disintesis di retikulum endoplasma kasar. Dan selanjutnya yaitu yang ke-9, kloroplas. Melalui fotosintesis organel ini menghasilkan gula untuk sel. Yang ke-10, mitokondria. Bagian ini mengurai gula dari kloroplas menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel
Bagian ini disebut juga pembangkit tenaga sel. Yang ke-11 retikulum endoplasma halus. RE ini membantu produksi dan sintesis lipid. Tidak seperti RE, bagian ini tidak memiliki ribosom. Yang ke-12 retikulum endoplasma kasar. RE ini membantu produksi dan mengontrol kualitas protein. Bagian ini juga memiliki jutaan ribosom. Yang ke-13 retikulum endoplasma atau RE. Bagian ini menghasilkan dan memindahkan materi ke berbagai bagian sel. Yang ke-14 ribosom. Di bagian inilah sintesis protein terjadi. Dan yang terakhir adalah inti sel. Bagian ini memberikan instruksi untuk berbagai kegiatan di dalam sel. Dan itu dia organel-organel dan fungsinya. Kalau ada salah maaf, mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.